Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua masih dalam keadaan sehat selalu ya. Dan tentunya tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Nah, kali ini kita masih berada pada tema yang sama, yaitu tema alat komunikasi, tetapi dengan subtema yang berbeda lagi, yaitu media cetak. Dan seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita awali kegiatan kita dengan berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Alat komunikasi. Nah, apa sih itu alat komunikasi? Alat atau media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain. Jadi, jika kita ingin menyampaikan pesan atau ingin mendapatkan suatu informasi, maka kita perlu berkomunikasi. Komunikasi ini ada yang dilakukan secara langsung dan ada yang membutuhkan media. Media komunikasi yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari antara lain ada media elektronik, media cetak, dan juga media tradisional. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang media elektronik. Nah, kali ini kita akan membahas alat komunikasi media cetak, meliputi apa itu media cetak, macam-macam media cetak, dan manfaat media cetak. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu media cetak? Media cetak adalah media yang proses penyebaran informasinya dilakukan dengan menggunakan teknologi cetak dan dalam bentuk cetak. Nah, media komunikasi yang termaksud dalam media cetak apa saja ya? Yang pertama adalah koran. K-O-R-A-N. Koran. Koran adalah sebuah media komunikasi yang dicetak dan disusun dari kertas yang berukuran besar, yang isinya memuat tentang informasi-informasi seputar kehidupan sehari-hari. Berita yang ada di dalamnya dicari dan ditulis oleh para jurnalis ataupun wartawan. Nah, apa sih tujuan dari koran? Koran bertujuan untuk memberikan informasi atau berita-berita terkini. Selanjutnya, majalah. M-A-J-A-L-A-H. Majalah. Majalah adalah salah satu media komunikasi yang berisi kumpulan artikel, cerita, iklan yang dicetak dalam lembaran kertas dan dijilid dalam bentuk buku yang diterbitkan secara berkala.
Nah, majalah biasanya berisi berbagai macam topik tulisan yang sesuai dengan tujuan dan topik dari majalah. Bukan hanya terdapat tulisan, di dalam majalah juga ada gambar-gambar yang bertujuan untuk membuat isi majalah menjadi cantik dan menarik. Gambar-gambar tersebut bisa berbentuk gambar orang, benda, atau gambar kartun. Nah, siapa yang pernah membaca majalah? Media selanjutnya yaitu buku. B-U-K-U, buku. Buku adalah hasil karya yang ditulis dan dicetak dengan halaman-halaman yang dijilid pada satu sisi yang ditujukan untuk penerbitan. Nah, apa sih fungsi dari buku? Buku berfungsi sebagai sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita tentang berbagai hal seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial budaya, maupun aspek-aspek kehidupan lainnya. Selain itu, dengan membaca dapat menambah kecerdasan akal dan pikiran kita. Media cetak selanjutnya adalah brosur. B-R-O-S-U-R, brosur. Brosur adalah sebuah alat untuk mempromosikan suatu barang dan jasa kepada orang lain dalam bentuk cetakan. Brosur umumnya terbuat dari kertas, di mana dalam kertas tersebut berisi akan informasi serta penawaran dari produk atau jasa yang diberikan. Apa sih tujuan utama dari brosur? Tujuan utama brosur adalah sebagai media promosi sehingga calon konsumen tertarik untuk membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Berikutnya adalah sebaran. Sebaran atau surat edaran. Sebaran merupakan suatu bentuk media komunikasi yang dicetak pada kertas yang berukuran kecil. Media cetak jenis ini memiliki ciri mudah dibawa, berwarna-warni, dan mudah dibaca. Biasanya disebar pada orang-orang yang lalu lalang di jalanan. Surat edaran biasanya digunakan oleh restoran, hotel, kampanye, toko makanan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah papan reklame atau billboard. Papan reklame biasa juga disebut papan iklan. Papan reklame adalah sebuah media yang berukuran besar yang diberi tulisan atau gambar berisi informasi, baik itu pengumuman, iklan, atau promosi suatu produk tertentu. Pada umumnya, billboard atau papan iklan ditempatkan di daerah yang ramai dilewati orang-orang dan dipasang dengan ukuran yang cukup tinggi dan besar. Nah, apa sih tujuan dari papan reklame? Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan mengenai suatu produk atau jasa tertentu. Nah, anak-anak, itulah tadi macam-macam alat komunikasi media cetak. Ayo, coba kita sebutkan kembali apa saja macam-macam media cetak. Yang pertama, koran, majalah, buku, brosur, sebaran, dan papan reklame. Secara umum, manfaat media-media ini adalah untuk memberikan kita berbagai macam sumber informasi. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini.
yaitu tema alat komunikasi dengan subtema media cetak. Semoga anak-anakku sudah tahu ya apa itu media cetak, macam-macam media cetak, dan manfaatnya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap menjaga kesehatan dan selalu semangat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.